Oke, pada Perang Dunia Kedua ya, Inggris dan Amerika cukup banyak kehilangan pesawat mereka kayak gitu ya, soalnya ditembak kayak gitu ya sama musuh. Mereka ingin memperkuat pesawat yang ada kayak gitu ya, gimana caranya walaupun ditembak tapi nggak langsung jatuh. Oke, caranya simpel ya, harus dilapisi dengan baja. Yang jadi masalah namanya lapis baja berat kayak gitu ya. Dan lagi kalau pesawatnya berat, kecepatannya jadi menurun. Lalu bahan bakarnya pun bakalan lebih boros. Jadi caranya gimana biar bisa tetap dilapisi baja? Caranya harus lebih efisien dong. Masalahnya di mana disimpannya kayak gitu ya. Yang mau dilapis bajanya bagian mana? Nah, yang paling mudah kan dilihat dari pesawat yang selamat kayak gitu. Pesawat yang selamat biasanya ditembak di bagian mana? Nah, setelah dilihat-lihat dari data yang ada kayak gitu ya, ternyata pesawat yang selamat ditembaknya di bagian sayap dan di bagian ekor. Otomatis kan hal yang paling masuk akal adalah memperkuat bagian tersebut kayak gitu ya, bagian sayap dan bagian ekor. Lalu datanglah seorang ahli statistik ya, yaitu Abraham Wald. Setelah dia melihat lagi ya hal barusan, dia mengatakan kalian melihat pesawat yang salah. Kenapa dia mengatakan hal tersebut? Karena datanya hanya separuh. Maksudnya datanya separuh karena hanya dilihat dari pesawat yang selamat aja. Harusnya dilihat juga pesawat yang nggak berhasil gimana kondisinya. Soalnya setelah dilihat lebih dalam, kenapa pesawat yang ditembak di sayap dan ditembak di ekornya itu ada? Karena mereka berhasil selamat kayak gitu ya, bisa kembali lagi misalkan ke pangkalan. Yang menarik, walaupun ditembak, tapi mereka tetap selamat. Jadi pas di mana yang dilapisinya yang ditembaknya kayak gitu, otomatis nggak terlalu efektif kayak gitu. Soalnya apa? Beberapa pesawat yang nggak kembali lagi, kemungkinan besar ditembaknya di bagian yang lebih vital. Misalnya di bagian kokpit, engine, atau fuel tank. Yang menarik, karena nggak ada datanya, dalam artian mereka nggak kembali kayak gitu ya pesawat itu, jadi nggak terlihat di dalam statistik tadi. Nah, itu disebut survivorship bias. Kayak gitu ya. Harusnya pesawatnya dilihat dari semua data. Entah itu yang berhasil atau yang enggak. Tapi di sini karena adanya data yang berhasil aja, jadi ngambil contohnya dari yang berhasil aja. Sedangkan harusnya kan yang dilapisinya adalah bagian yang vital. Contohnya seperti yang kita bilang tadi ya, kokpit, engine, dan fuel tank. Contohnya kayak gitu. Nah, survivorship bias biasanya suka dimasukin ke dunia nyata ya. Misalkan kadang kita hanya melihat orang sukses dari yang berhasilnya aja. Kita ambil contoh ekstrim. Misalnya ngambil contohnya dari judol. Nah, beberapa orang ada yang melihat judol karena ada yang berhasil. Contohnya kayak gini. Oh, ada orang yang dia kebeli mobil. Oh, ada orang yang dia kebeli rumah kayak gitu ya. Jadi mereka, oh dia juga bisa kayak gitu. Sedangkan yang menarik masalah judol, kalian tahu semua, tidak selalu berhasil. Bahkan mungkin kebanyakan gagal kayak gitu. Tapi terkadang kita harus melihat sesuatu itu bukan sekedar dari yang berhasilnya aja, tapi dari yang gagalnya juga harus. Karena bagusnya kalau melihat data semuanya ya, walaupun untuk kasus pesawat tadi terkadang nggak semudah itu ya untuk mengambil data misalkan yang gagal, contohnya pesawat yang ditembak, soalnya nggak bisa diambil lagi kalau pesawatnya jatuh di daerah musuh, contohnya kayak gitu. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa masuk ke hal tersebut, yaitu common sense atau hal yang kira-kira masuk akal gimana. Walaupun pesawat tadi nggak ada data sama sekali, tapi kalau secara logika ya, yang harus dilapisi adalah tempat yang bagian paling vital kayak gitu ya, yang memang kalau ditembak sekali dia bakal jatuh. Menurut saya itu hal paling menarik ya tentang survivorship bias.